Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zed Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 15 Juli 2025. Dan masih saya mendoakan semoga saudara terus menjaga kesehatan dan tetap menjaga semangatnya di siang hari ini. Nah, ketika kita membahas tentang program kembali yang tengah dilakukan, kemudian juga menjadi sorotan seluruh pihak yang dianggap sebagai program prioritas nasional yang harus segera diselesaikan sehingga nantinya cita-cita salah satunya ini mewujudkan generasi emas 2045 ini bisa terwujud. Nah, program yang saat ini tengah disoroti dengan seluruh instansi bahkan keterlibatan kolaborasi kebijakan, yakni program prioritas nasional terkait dengan penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia dan khususnya juga di Provinsi Jambi. Nah, terkait dengan tema tersebut, hari ini kita akan membahas upaya penurunan kasus stunting yang ada di Provinsi Jambi. Saya sudah ditemani dengan beberapa narasumber yang nantinya juga akan membahas lebih dalam dan juga lebih menyeluruh seperti itu apa saja sebenarnya yang harusnya dilakukan, kemudian juga bagaimana respon masyarakat menyambut program-program agar nantinya generasi kita ini terus bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, yang di studio ini sudah menemani saya dan hadir, luar biasa sekali, sudah lama tidak bertemu, kembali lagi hadir pada hari ini, ada Mbak Sylvia Mawarti, Perdana Sarjana Gizi Magister Sains. Iya, Selamat betul. siang, Mbak. Selamat siang, Sehat, Mas Mbak? Rido. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan melihat nanti dari perspektif ahli gizi juga yang akan melihat sebenarnya seperti apa kategori anak yang dianggap sebagai stunting atau Iya, sebenarnya bagaimana nanti ketika anak tersebut tertinggal bisa dikejar nih iya, untuk angka-angka stuntingnya bisa lebih tekan lagi ya Mbak iya. ya. Siap, nanti kita akan berbincang langsung sama Mbak Sylvie. Nah, untuk menemani kita pada siang hari ini saya juga sudah sangat-sangat terhormat sekali ditemani dengan dua narasumber melalui virtual atau daring pada siang hari ini langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk informasi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berhasil menduduki peringkat kedua sebagai lokasi dengan angka stunting terendah di Provinsi Jambi. Saya akan sapa terlebih dahulu, kita ada Bapak Kadis, yakni Kadis DP3 AP2 KB Tanjung Jabung Barat. Ini ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yunus. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana program kemudian apa saja nih yang dilakukan dalam upaya penurunan angka stunting terkhususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sampel ya Pak ya. Ya. Baik, Ya. baik. Untuk menemani Pak Kadis pada siang hari ini saya juga sudah ditemani dengan perwakilan ini yakni Kepala Pasiter Kodim 04119 Tanjung Jabung, yakni ada Kapten Infanteri Rudi C. Marpaung. Selamat siang Kapten. Halo. Baik, sepertinya belum bergabung bersama kami. Nanti kita akan kembali menghubungi dari perwakilan Kodim ini sendiri dan kita akan melihat seperti apa keterlibatan jajaran TNI khususnya untuk membantu menyelaraskan ataupun juga membantu penekanan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Baik, untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung dan juga ingin berbincang dengan narasumber kita langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Kita mungkin ke Pak Kadis terlebih dulu. Pak Kadis masih bergabung? Ya. Baik, baik Pak Kadis, bisa diceritakan tidak bagaimana situasi terkini baik tentang stuntingnya sendiri dan juga angka prevalensi di sana, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akbar, narasumber lainnya yang saya hormati. Di Tanjung Jabung Barat, awal kondisi stunting di tahun 2018 kita paling tinggi seprovinsi Jambi, yaitu kisaran 44,2%. Nah, kemudian di tahun 2019 stunting kita turun menjadi 21,8%. Lalu di tahun 2020 memang tidak ada survei karena pada waktu itu kita COVID. Nah, kemudian di tahun 2021 stunting kita di Tanjung Barat 19,8%. Nah, lantas di tahun 2022 stunting kita turun drastis begitu 9,9%. Dan ini menjadi terbaik seprovinsi Jambi pada waktu itu, ranking 1 dengan penurunan 9,9%. Nah, kemudian di tahun 2023, nah ini yang menjadi permasalahan karena stunting di Tanjung Barat ini naik menjadi 14,1%, berdasarkan sensus survei kesehatan Indonesia. Kemudian beberapa tahun 2024 ini
stunting kita turun begitu tajam. Tajam turun menjadi 7%. Dari 14,1 turun menjadi 7, artinya penurunan kita 7,1%. Demikian. Baik, jadi memang untuk saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memberikan program untuk menurunkan. Nanti kita akan perdalam ya Pak Yunus ya, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini. Saya akan sapa kembali ini narasumber kita yang sudah kembali bergabung. Ini ada Kepala Pasiter Kodim 0419 Tanjung Jabung, yakni Kapten Infanteri Rudi C. Marpaung. Selamat siang Kapten. Halo Kapten. Mohon maaf. Selamat siang. Iya, baik. Selamat siang. Baik, apa kabar, Kapten? Luar biasa, alhamdulillah. Kita semua baik-baik saja. Pada siang hari ini bisa bergabung dengan TPRI Jambi. Baik, Kapten. Tadi kita sudah sedikit berbincang dengan Pak Kadis terkait dengan situasi dan kondisi stunting. Nah, kalau dari perspektif jajaran TNI ini seperti apa melihat stunting ini di sana, Kapten? Baik, terima kasih untuk perspektif dari TNI AD, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Memang sudah luar biasa dengan penurunan stunting ya, dan kita ketahui bahwa saat ini mendapat memperoleh yang kita katakan bisa diunggulkan untuk wilayah Kota Jambi, dan kami terus berharap ke depan Tanjung Jabung Barat stuntingnya semakin turun. Demikian. Baik, jadi memang untuk saat ini jajaran TNI terus mendukung upaya ini ya, Kapten ya? Baik Pak Akbar, untuk saat ini kami tetap terus mendukung ya dengan para babinsa yang ada di lapangan, setiap-tiap desa untuk menjalankan tugas dari kita semua, khususnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, menarik sekali nih. Kita akan tahan dulu, Kapten. Nanti kita akan melihat seperti apa nih. Salah satunya uluran tangan dari TNI melalui Babinsa. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Nah, kita ke ahli gizi kita pada hari ini, Mbak Sylvia. Mbak, ketika kita membahas stunting gitu ya, mungkin masih banyak masyarakat yang masih menganggap hal ini tabu dan bahkan tidak terima nih kalau misalnya mungkin buah hatinya dikategorikan sebagai stunting. Seharusnya ini bisa diolah dengan lebih baik. Sebenarnya indikasi dan pengertian stunting secara ilmiah seperti apa sih, Mbak? Iya, begini Mas Rido, stunting ini sebetulnya merupakan masalah gizi ya pada anak yang terjadinya karena sifatnya kronis gitu, kekurangan gizi kronis. Kenapa dikatakan kronis? Karena dia bisa terjadi karena faktor dari kesehatan ibunya, dalam hal ini aspek pemenuhan gizi ibu. Ini dimulai dari bahkan saat ibunya sebelum menikah. Jadi saat ibu masih remaja, sampai ibu di masa kehamilan, juga bahkan masa menyusui. Nah, terkait tadi perspektifnya stigmanya masih negatif begitu ya. Karena memang saat ini kan di masyarakat kita itu memang prioritas penanganan masalah kesehatan kita itu memang diarahkannya sekarang ke stunting gitu kan. Jadi kalau terkategori anaknya itu stunting memang menjadi momok yang menakutkan gitu ya pada ibu di masyarakat sepertinya gitu. Tetapi sebetulnya kalau anak itu masih di batas usia 2 tahun itu masih bisa diperbaiki nantinya tinggi badan atau panjang badannya gitu. Kalau untuk pengukurannya sendiri atau indikatornya, stunting itu kan panjang atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Jadi ada pengukuran panjang atau tinggi badan, disesuaikan dengan usianya bagaimana. Kalau dia di bawah dari min 2 standar deviasi untuk WHO Z-score-nya, nah ini dikategorikan anak itu mengalami stunting, begitu. Baik, berarti ada indikasi secara menyeluruh dan bahkan dunia pun juga memberikan ukuran yang jelas seperti itu ya Mbak ya. Nah sebenarnya kalau kita tadi melihat mungkin terindikasi seperti itu, bagaimana harusnya menyikapi Mbak? Ya, pertama untuk orang tua ya, ini pasti diketahui pertama itu pasti dari pemantauan tumbuh kembang. Ujung tombak kita yang ada di masyarakat adalah posyandu. Jadi sebetulnya orang tua tidak perlu khawatir atau panik ketika pada pemantauan tumbuh kembang di posyandu, panjang atau tinggi badan anaknya belum sesuai, begitu. Jadi nanti kan akan diarahkan oleh kader posyandu juga melalui bidan desa atau bidan yang ada di wilayah setempat. Ini nanti akan menjadi prioritas penanganan di lewat puskesmas ya di wilayah tersebut. Jadi nanti akan ada berbagai intervensi yang diberikan, ya tentu dengan sifatnya komprehensif atau menyeluruh ya
dari berbagai pihak nanti. Baik, jadi memang kalau misalnya ada program-program yang harusnya bisa dilibatkan masyarakat, silakan diambil saja seperti itu ya oleh ibu dan juga anak. Nah, kita ke Pak Kadis nih. Pak, tadi dari ahli gizi kita menyatakan bahwa saja memang ketika program ini diberikan, salah satunya mungkin posyandu, kemudian juga pembinaan keluarga yang dilakukan dari sejak remaja. Ini seperti apa kalau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pak? Halo? Baik, kita belum bisa mendengar suara, Pak. Mungkin bisa di-unmute, Pak, untuk audionya sehingga kita bisa mengakses baik. Ya, Bang Akbar. Baik, silakan, Pak. Ya, terima kasih Bang Akbar. Jadi untuk tadi disampaikan oleh narasumber masalah gizi keluarga, kita ada program PKK Gesik namanya. Gesik ini diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK terkait dengan edukasi, sosialisasi HPK, 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ada dapur gizi keluarga, ada kebun gizi dan wisma. Artinya PKK bersama pemerintah juga ikut mensukseskan program stunting ini. Nah, kemudian hal-hal lain menyangkut masalah pemberian makanan tambahan, itu OPD lain juga berikut di dalamnya. Nah, lainnya yang di Tanjung Jabung Barat ini, Bang Akbar, Pak Bupati kami langsung turun ke lapangan. Itu ada namanya Jumat Berkah, safari subuh, safari Jumat. Nah, pada kesempatan itu Pak Bupati memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pola asuh, pola makan, kemudian termasuk juga mengedukasi masyarakat terkait dengan calon pengantin seperti itu. Persiapan untuk calon pengantin itu seperti apa? Nah, lantas karena ini mulai dari calon pengantin inilah yang kita persiapkan sampai nanti berkeluarga, kemudian tumbuh berkembang anak hingga tidak stunting. Demikian Mbak Akbar. Baik, berarti memang program ini tidak hanya ketika ibu ataupun juga keluarga sudah masuk dalam fase membangun keluarga dengan 1000 HPK, tetapi bahkan sebelum hal tersebut dilakukan seperti yang disampaikan ahli gizi kita juga sudah harus ada perhatian khusus ternyata. Baik, kita ke Kapten ini. Kapten, untuk di situasi tadi kan Kapten sudah menyampaikan bahwasannya ada Babinsa yang menjadi salah satu penyalur bantuan dan lain-lain. Ini seperti apa perannya di sana, Kapten? Terima kasih Pak Akbar. Nah, jadi peran Babinsa di lapangan di desa-desa beserta fasilitator dari Dinas Kesehatan ya, khususnya dengan Poskab, BKKBN dan bidan-bidan desa membantu untuk memberikan bantuan-bantuan ya makanan-makanan tambahan lah seperti itu, seperti roti, kemudian susu yang bisa bermanfaat untuk kepada anak-anak kita yang terkena stunting seperti itu. Baik, berarti saat ini adalah membantu penyaluran seperti itu ya, Pak Kapten ya? Ya, betul sekali. Kemudian Kapten, sebaran Babinsa seperti apa sejauh ini kalau melihat situasi di lapangan, Kapten? Kalau untuk saat ini wilayah Kabupaten Tanjung Barat itu semua Babinsa sesuai dengan tour of area duty-nya, mereka semua ada di tiap-tiap desa dan mereka selalu memantau kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk penurunan stunting ini dan mereka tersebar di tiap-tiap desa. Baik, berarti memang alur komunikasinya tetap ya dari Babinsa kemudian juga nanti dilaporkan dan akhirnya bisa dievaluasi ya, Kapten ya? Ya, ya. Baik, kita ke Mbak Silvi nih. Mbak, tadi kan kita mendengar bahwasanya program pun memang sudah diberikan gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita mempersiapkan kehidupan keluarga atau istilahnya bagaimana keluarga ini nantinya akan bisa memenuhi program-program yang dihadirkan itu sebenarnya seperti apa? Dari masa remaja, mungkin dari kecil atau seperti apa harusnya disiapkan untuk mencegah stunting ini? Iya, kalau dari kerangka percepatan penanggulangan stunting ya, Mas, dari yang dikeluarkan oleh UNICEF, kemudian diadop oleh Kementerian Kesehatan kita, penyebab stunting itu ada 3 penyebab utama. Yang pertama itu dari faktor keluarga atau rumah tangga, kemudian yang kedua dari anak sendiri, pemberian makan anak, kemudian yang ketiga dari faktor pelayanan kesehatan dan juga mortalitas anak, gitu. Nah, kalau kita melihat dari yang aspek pertama ya, ini terkait dengan bagaimana mempersiapkan ibu ini dari mulai masa remaja, jadi sebelum menikah, kemudian dari merencanakan kehamilan ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis, kemudian
pemenuhan gizi yang optimal pada masa kehamilan dan menyusui. Kemudian yang kedua terkait aspek yang kedua itu pemberian makan anak yang optimal juga diberikan mulai dari bayi itu baru lahir, diberikan inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian pemberian MPASI, serta dilanjutkan juga dengan ASI sampai 2 tahun. Nah, yang ketiga tadi dari aspek kesehatan anaknya ini terkait pemberian imunisasi pada anak, kemudian pencegahan penyakit infeksi pada anak. Karena penyakit infeksi ini berkaitan juga dengan kejadian stunting, begitu. Jadi kalau dari 3 penyebab utama ini tadi bisa didekati atau ditanggulangi ya, bahkan lebih baik bila bisa dicegah. Nah, insya Allah penanggulangan stunting ini bukan hal yang mustahil begitu bisa kita lakukan. Baik, jadi memang ketika membahas stunting ini ternyata jauh dari sebelum seseorang dianggap sebagai ibu atau bahkan 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, dari fase konspirasi atau pembentukan gitu ya. Tapi ini bahkan jauh banget sebelum itu sudah disiapkan seperti itu. Baik, Mbak Silvi kita tahan dulu ya Mbak Silvi ya, dan Kapten dan Pak Kadis kita tahan dulu, kita akan jeda atau break dulu. Setelah usai jeda kami masih akan kembali tentang upaya penurunan angka stunting di Provinsi Jambi, khususnya kita melihat sampelnya adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai jeda tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan upaya penurunan prevalensi angka stunting yang ada di Provinsi Jambi dan khususnya di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi juga. Tadi kita sudah membahas tentang sebenarnya stunting itu apa dan sudah sejauh apa program yang dilakukan. Nah, kita akan ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis, tadi kan dari Mbak Silvi di studio menjelaskan memang program-program ini menyasar beberapa aspek, mulai dari aspek yang paling dasar bagaimana menjaga keluarga, kemudian anak, dan bahkan ada bantuan-bantuan kesehatan yang sudah disiapkan. Nah, kalau untuk sejauh ini program-program yang dihadirkan, salah satunya perpanjangan tangan dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, ini seperti apa untuk menyasar linear atau dimensi-dimensi ini, Pak? Ya, makasih Bang Akbar. Di BKKBN, Kementerian Bangga, BKKBN RI, itu ada program genting namanya. Program genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, alhamdulillah genting ini sudah di Kabupaten Tanjung Barat sudah berjalan. Ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan kepada anak-anak keluarga berisiko stunting, seperti PNP, pemberian makanan tambahan, nutrisi. Kemudian ada juga perbaikan rumah layak huni, kemudian air bersih. Nah, itu sudah kami lakukan dan menyasar setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Barat. Nah, kemudian terkait dengan Taman Asuh Sayang Anak. Nah, ini juga menjadi program kami dari Dinas PTKB 2KB. Bagaimana nanti taman kaitannya adalah dengan tempat penitipan anak. Terkait dengan bagaimana peran ibu, ya, biar ibu merasa senang meninggalkan anak-anak dititipkan di tempat yang baik, yang layak. Nah, kemudian ada gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin pas hari pertama anak masuk sekolah, para orang tua sudah mengantarkan anaknya langsung ke sekolah, kan, dari rumah sampai ke sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya ada Sidaya, lansia berdaya. Nah, bagaimana para lansia itu tidak lagi dia di rumah sendirian, kemudian dia berkumpul dengan kawan-kawannya di tempat tertentu, bercengkrama, mengeluarkan pendapat. Nah, ini membuat para lansia kita menjadi lebih produktif. Demikian Bang Akbar. Baik, berarti memang aspek dan dimensinya ini bahkan sudah semuanya ya Pak ya, dari usia anak-anak sampai lansia juga diberikan perhatian. Nah, saya ingin menggali sedikit lagi Pak Kadis terkait dengan gerakan orang tua asuh untuk stunting ini sendiri. Sebenarnya indikasinya orang tua asuh ini dari mana dan keterlibatannya siapa aja ya Pak? Ya, Bang Akbar, dulu namanya BAS, namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, BAS ini dulu Pak Dandim sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, terus terang Bang Akbar, pihak Kodim begitu besar sekali perannya dalam rangka membantu penurunan stunting Tanjung Barat. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Rudi terkait dengan Babinsa
saya ingat ada program namanya Babinsa Masuk Dapur. Itu namanya program di Kodim, dan ini Babinsa ini memberikan bantuan kepada keluarga yang tidak mampu, kemudian kepada keluarga stunting masuk ke dapur. Bahkan saya lihat Babinsa ini langsung dia menikmati makan di situ, masak, kemudian menikmati makan dengan keluarga miskin yang ada di desa tertentu. Gitu. Baik, berarti salah satunya langsung nih kita konfirmasi. Terima kasih Pak Kadis, nanti saya akan tanya kembali. Kita ke Kapten ini. Kapten, tadi kita sudah membahas sedikit Kapten bagaimana gerakan orang tua asuh ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Kapten bagaimana keterlibatan dari TNI ini juga membantu gitu keluarga-keluarga yang mungkin membutuhkan untuk anaknya agar terhindar dari stunting. Halo Kapten? Boleh suaranya diaktifkan terlebih dahulu, Kapten. Kita belum bisa mendengar suaranya dari sini, di studio. Halo Bang Akbar. Ya, baik. Silakan, Kapten. Memang sejak awal kita sudah dari TNI Angkatan Darat, melalui Bapak Kasat, itu sudah ada MOU ya, PKS perjanjian kerjasama dengan BKKBN, menjadi Bapak Asuh Stunting, Bapak Asuh Anak Stunting, di mana setiap Kodim itu mendapatkan tanggung jawab ya terhadap anak-anak stunting, khususnya di sini Bapak Dandim, beliau sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di wilayah Kabupaten Tanjung Barat maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, Babinsa Masuk Dapur itu sudah sering kita laksanakan, sampai bahkan para Babinsa juga memasak, kemudian makan bersama masyarakat di dalam rumahnya, dan kemudian juga program-program yang saat ini yang kita laksanakan dari TNI Angkatan Darat adalah program unggulan Bapak Kasat, di mana program unggulan ini ya seperti ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, kemudian KPKes ya, dan rumah tidak layak huni. Itu, dan kemudian ditambah dengan sanitasi yang dibangun. Demikian Pak Akbar. Baik, ini menarik sekali ya, begitu banyak program yang akhirnya menyasar masyarakat, tapi nanti kita akan konfirmasi kembali ya Pak, seperti apa program ini dijalankan untuk membantu penurunan angka stunting, tapi kita akan ke Mbak Silvi dulu. Mbak, tadi kita mendengar nih dari Kapten, kemudian juga dari Pak Kadis, bahwasannya program yang dihadirkan sudah luar biasa banyak. Nah, sebenarnya kalau kita melihat tolak ukur keberhasilan program, atau mungkin sejauh ini Mbak melihat program-program ada seperti apa? Iya. Sebelumnya mungkin kita sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya dalam rangka penurunan prevalensinya. Ini merupakan sebuah prestasi dan banyak hal yang sebetulnya bisa menjadi percontohan dari Tanjung Jabung Barat begitu. Banyak sekali program yang sudah dilakukan seperti tadi Pak Kadis dan Kapten Rudi sampaikan ya. Jadi betul Mas, dalam aspek ada yang namanya variabel spesifik, ada yang namanya variabel sensitif untuk intervensi penanggulangan stunting. Dan dua variabel ini sebetulnya sudah dilakukan bahkan oleh seluruh kota kabupaten kita saat ini begitu. Dalam hal tadi seperti yang saya sampaikan, dalam hal pemenuhan pangan di keluarga ya, kemudian seperti yang tadi disampaikan Kapten Rudi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, kemudian dalam aspek pemberian makan anak, bagaimana dari TNI turut terlibat. Ini kan bentuknya dalam keterlibatan pengasuhan anak. Jadi luar biasa sekali nih, tentara kita terlibat dari mulai pengolahan, penyajian sampai pemberian langsung kepada anak. Nah ini luar biasa. Sudahlah tentaranya menjadi role model ya untuk anak-anak kita bahkan ya. Kemudian ada keterlibatan ayah, sosok laki-laki kan di dalam pengasuhan. Nah ini luar biasa. Kemudian begitu pula pada anak, pada kesehatan anak ya. Tetapi tentu berbagai program ini ada PR-nya begitu. Yang menjadi catatan ini Mas, kami dari akademisi, dari perguruan tinggi juga ketika menyelenggarakan program terkait penanggulangan stunting ya. Dan saya rasa juga dari pihak pemerintah kita juga mengalami kendala yang sama. Ini dalam hal monitoring evaluasi dan memastikan bagaimana program itu tetap berlanjut atau sustainability-nya terjaga. Nah mungkin di situ yang menjadi catatan bagaimana ketika program itu sudah dijalankan lama dan kemudian kita yang menjalankan
pergi dari wilayah itu, bagaimana program itu tetap Bisa bertahan, dilanjutkan bisa seperti itu. dilanjutkan. Nah, mungkin itu yang menjadi catatan dan PR kita bersama ya. Gitu. Baik, ini menarik sekali ya, sustainability program gitu ya, sehingga memang program-program yang dihadirkan ini terus dapat berdampak seperti itu. Kita izin ke Pak Kadis. Baik, sebelum kita ke Pak Kadis, sepertinya kita akan iklan terlebih dahulu atau jeda ya, saudara. Pak Kadis, mohon izin tunggu dulu, kemudian juga Kapten, mohon izin. Kita akan kembali nanti berdiskusi dan berbincang. Ini menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, karena memang stunting ini menjadi program prioritas nasional yang saat ini tengah disoroti seluruh pihak. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan upaya penanggulangan angka stunting di Provinsi Jambi. Nah, tadi kita sudah mendengar di 2 segmen sebelumnya bahwasanya memang stunting ini melibatkan begitu banyak lini masa atau juga istilahnya holistik seperti itu menyeluruh. Dan tadi Mbak Silvi sudah menyampaikan juga sebelum jeda bahwasanya program yang harusnya hadir adalah program yang sustainable atau program yang berkelanjutan. Nah, kita akan konfirmasi kepada Pak Kadis. Tapi sebelum itu nanti saudara mungkin yang ingin berbincang bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Baik, kita mungkin akan ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ini tadi sebelum jeda saya sempat ingin bertanya seperti itu dengan Pak Kadis terkait dengan sustainable program. Nah, sejauh ini tolak ukur program ini sudah berhasil bagaimana ya Pak Kadis? Iya, kita punya program Bang Akbar. Pak Bupati intens sekali dalam melakukan penurunan stunting ini. Itu ada, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan beliau langsung turun setiap hari subuh, setiap hari Jumat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian ada namanya Jas Berkah namanya Bang. Jas Berkah ini jemput anak stunting semoga berkah. Jadi ini anak stunting yang tinggi badannya tidak naik-naik hasil penimbangan di Posyandu, itu dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Kuala Tungkal. Diberikan, ditangani langsung oleh spesialis anak, kemudian ahli gizi, bagaimana nanti anak ini tumbuh berkembang dengan baik. Nah, kemudian ada melibatkan dunia usaha. Dunia usaha dalam hal ini seperti Petrocina yang telah memberikan bantuan antropometri, kemudian bantuan PMP di lapangan, kemudian ada lagi yang bantuan genting yang sampaikan tadi, dan kala hebatnya adalah kita juga melibatkan genre. Genre tapi berencana hal ini membentuk semua genre di setiap kecamatan. Nah, untuk memantau perkembangan dalam hal ini adalah melakukan pendewasaan usia perkawinan. Lalu kita juga melibatkan PKK. Tadi sudah sampaikan PKK gesit, kemudian hal-hal lain adalah tetap melakukan peningkatan akses dan kualitas layanan gizi. Seperti layanan di Posyandu, pemantauan tumbuh kembang anak, menggunakan antropometri, pemberian makanan pada gizi. Yang kami lakukan setiap Pak Bupati turun ke lapangan, kita berikan bantuan susu pada gizi kepada anak-anak stunting. Demikian, Mbak. Baik, berarti program-program ini pun sudah dihadirkan sampai tadi ada genre juga ya, generasi berencana yang akhirnya menyasar anak-anak remaja untuk meningkatkan usia perkawinan. Baik, kita ke Pak Kapten ini. Kapten, masih bergabung bersama kami, Kapten? Iya, masih Bang Akbar. Baik, Kapten, kita tahan dulu ya, Kapten. Sepertinya ada penelpon siang hari ini. Sebelum kita ke Kapten, kita akan angkat terlebih dahulu. Baik, selamat siang, halo. Halo. Selamat siang, Bang Ajit. Ketemu lagi kita di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yudi di Telanai kalau dari suaranya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bung Ajit atas waktunya. Pertama, saya coba sapa dulu ada Mbak Selvi, ahli gizi, didamping oleh dua Zoom, Dr. Andas M. Yunus, Kadis DP2, DP3, AP2 Kabi, Tanjung Barat. Dan ada Bapak Kapten Infanteri Rudi S. Marpau, jadi Kodim 0419 Tanjung Barat yang saya hormati. Prevalensi stunting ini ya publik memang
menjadi tanya-tanya. Alasan nasional sampai ke tingkat bawah ya, batas ambang 14%. Artinya kalau ditekan sampai 14%, berarti sisanya masih banyak. Jangan-jangan nanti beranak dia. Ini yang perlu. Saya nggak ngerti nih. Kajian yang ngerti kok ditekan bukannya sampai 0%, kan itu targetingnya itu. Saya nggak ngerti nih, tolong penjelasan. Yang kedua, stunting ini ya kita mendapat ya, merupakan pilot project ya, untuk Tanjung Jabung Barat. Tentu banyak harus belajar dibanding ke Tanjung Jabung Barat. Ya, it's the best of all nih. Ada apa namanya bupatinya. Jadi kiat apa berhasilan Tanjung Jabung Barat ini mengatasi stunting? Sebenarnya kabupaten yang lain sama juga tuh. Kenapa berbeda? Selanjutnya kalau lembaganya ya jelas kuat lah. Udah ada RT, BPKBN, Babin Kaditma, Babin Kaditmas, BKK, kesehatan dan sebagainya, masyarakat juga. Maka saya dapat info dari persoalan tersebut, dari BKKBN itu, publik mendapatkannya. Saya hanya nyampaikan bahwa untuk stunting ini programnya itu terindikasi biaya operasional orang itu banyak. Nah, untuk ngasih stunting itu dikit gitu. Nah, tolong ini jangan diperam ini, dipublikasikan. Dan selanjutnya stunting ini kaitannya dengan pangan itu dimakan. Nah, kembali ke ibu gizi ini penting. Kalau yang lain saya anggap tidak penting. Kalau kita lihat pupuk kimia ini hasilnya besar-besar gemuk-gemuk. Ini lalat tidak mau di situ. Nggak mau makan. Kalau makan mati lalatnya malah. Baik. Ulat itu. Jadi tolong ini dijelaskan kepada ibu yang ahli gizi. Justru pupuk kandang itu menghasilkan di sayur-sayur itu ulat-ulat. Bolong-bolong. Kita makan nggak mati. Baik, terima kasih Pak Yudi. Di telananya kita sudah mendapatkan poinnya bahwasanya memang ada beberapa sorotan terkait dengan salah satunya bagaimana angka stunting ini kalau bisa zero seperti itu ya. Dan yang kedua bagaimana SDM yang terlibat dalam pola stunting ini sendiri bisa ditransparansikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyediakan sayuran yang sehat seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Kita mungkin ke Kapten ini. Kapten, tadi kan Kapten juga sempat menyampaikan bahwasanya ada program ketahanan pangan seperti itu ya yang sudah dilakukan. Nah, seperti apa nih Kapten program-program ini untuk membantu masyarakat mengakses produk-produk gizi yang nantinya juga membantu penekanan angka stunting ini, Kapten? Baik, terima kasih Bang Akbar. Jadi dari program TNI Angkatan Darat, khususnya program Bulan Kasat ini, kita memang saat ini menggunakan program ketahanan pangan di mana kita menanam sayur-sayuran, kemudian ada pertanian juga ya, kemudian ada juga peternakan seperti ayam petelur seperti itu, dan itu nanti bisa diberikan kepada masyarakat ya hasil dari ayam petelur kita. Dan kemudian juga kita juga ada ikan yang nanti bisa dikonsumsi masyarakat, dan ini harapannya bisa menurunkan angka stunting dari TNI Angkatan Darat khususnya. Baik. Nah, untuk gerakan ketahanan pangan ini juga Babinsa seperti apa kepada masyarakat, Kapten? Untuk Babinsa mereka memang membuat satu sistem ya untuk wilayah tanggung jawabnya masing-masing, yang dimana nanti mereka akan diberikan tanggung jawab untuk memberikan hasil-hasil ketahanan pangan itu kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Baik, jadi memang sudah sampai ke bagian lapisan masyarakat ya Kapten ya. Terima kasih Kapten, nanti kita akan kembali. Kita ke Mbak Silpi. Mbak, ini menarik, masih dengan pertanyaannya Pak Yudi, yang mungkin nanti akan berhubungan dengan pertanyaan kita berikutnya. Tadi Pak Yudi menyampaikan seperti apa sebenarnya memilih ya indikasi sayur yang sehat seperti itu. Apakah yang memang tinggi zat kimia atau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana sebenarnya memenuhi kebutuhan gizi anak jika terindikasi stunting tadi 1000 hari pertama kehidupan yang paling penting ya Mbak ya. Tapi berikutnya, kalau sudah dikategorikan stunting seperti apa nih? Mengejar
ketertinggalan ini? Boleh Mbak? Iya. Jadi menarik sekali nih pertanyaan dari penelpon kita tadi ya Mas ya, terkait penyediaan pangan di keluarga. Tadi saya setuju tuh sama Pak Yudi ya, bahkan dari aspek gizi dan kesehatannya pun juga kita sudah punya anjuran dari Pedoman Gizi Seimbang bahwa menyediakan makanan untuk keluarga, khususnya untuk anak, itu bukan asal menyediakan. Selain aspek gizinya, kita juga lihat dari aspek kesehatannya. Jadi apakah makanan yang kita sediakan itu memang betul-betul sehat, bebas dari residu kimia ya. Sebaiknya memang ya, sekarang kan sudah digalakkan ya, memang sudah booming sekali sayur istilah organik seperti itu ya. Makanan organik. Tetapi sebetulnya begini Mas Rido, yang terpenting adalah tentu saja menyediakan makanan yang bergizi dan sehat itu penting bagi keluarga dan anak terutama ya. Tetapi orang tua juga perlu melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga sendiri. Jadi jangan memaksakan misalnya biasanya makan sayuran yang belinya di pasar, kemudian harus memaksakan belinya di supermarket. Harus yang sifatnya organik. Bukan begitu konsepnya ya. Jadi apa yang dikonsumsi di keluarga, biasanya dikonsumsi disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, itulah yang dikonsumsi anak, begitu. Kemudian terkait apa sih yang harus dikonsumsi anak? Dari berbagai kajian ini sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa faktor penyebab stunting ini adalah anak mengalami kekurangan zat gizi yaitu protein, kemudian beberapa zat gizi mikro seperti zat besi, kemudian zinc ya dan lain-lain. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pola konsumsi yang baik untuk anak ya harus tinggi untuk anak yang stunting terutama harus tinggi pangan protein hewani dan nabatinya, Mas Rido. Jadi bisa dari yang tadi disampaikan Pak Dandim dan Pak Kadis, bisa dari ayam, bisa dari ikan ya. Kemudian boleh juga dari kacang-kacangan yang bentuknya adalah tempe, tahu dan kacang-kacangan yang lain begitu. Baik, jadi kalau tadi pertanyaan yang saya tambah, kalau nih misal anak tadi 1000 hari pertama kehidupannya tertinggal misalnya, ini seperti apa? Bisa dikejar tidak kalau anak-anak yang udah stunting nih Mbak? Iya, kalau anak, jadi ada periode namanya masa emas 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Di dalam periode itu, jika anak terindikasi stunting ya, terlihat dari panjang atau tinggi badannya yang tidak sesuai dengan usia, ini masih bisa dikejar melalui pemberian intervensi gizi yang memadai. Tadi dari pangan protein yang tinggi ya, baik hewani maupun nabati, kemudian dari sayur-sayuran, buah-buahan juga penting karena zat gizi mikro yang dikandung oleh sayur dan buah ini juga berperan penting dalam metabolisme protein di dalam tubuh anak begitu. Selain itu, dari aspek pengasuhan juga penting, Mas. Jadi dari pemberian stimulasi pengasuhan yang memadai sampai usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun bagaimana? Memang masih bisa diberikan intervensi dalam bentuk pemberian makanan dan stimulasi pengasuhan, tetapi memang tidak melesat tumbuh kembangnya seperti pada usia 0 sampai 2 tahun. Baik, begitu. jadi istilahnya memang ketika 2 tahun ini masa emasnya, kemudian setelah itu pun di golden age-nya 5 tahun tadi masih bisa dikejar juga ya masih bisa, Mbak ya. iya. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin berdasarkan ukuran dari posyandu jangan khawatir karena masih bisa dikejar dengan makanan-makanan yang nggak usah mahal tadi yang ada di lingkungan kita. Nah, kita ke Pak Kadis nih. Pak Kadis masih bergabung bersama kami? Siapa kabar? Baik, Pak Kadis, tadi pertanyaan dari penelpon kita menarik nih. Apakah angka stunting ini memang hanya ditekan saja atau harapannya bisa sampai 0, Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak Akbar. Jadi untuk stunting ini kita ada target di RPJM di pemerintah daerah, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di tahun 2025 ini kita menargetkan 11,5%. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang kita 7%, alhamdulillah sudah tercapai ini. Tapi Pak Bupati pengennya di tahun 2029 itu 0, zero dirinya. Jadi target-target ini di samping target RPJMD harus dicapai juga. Pak Bupati pengen 0 di tahun 2029 yang akan datang di akhir masa kepemimpinannya. Demikian Bang Abbas. Baik, berarti tetap target utamanya adalah penurunan hingga 0 ya Pak Kadis ya? Baik, Ya, Pak Kadis, berikutnya ini tadi masih dengan pertanyaan Pak Yudi juga. Bagaimana pengelolaan SDM yang terlibat dalam program stunting ini dari Dinas Bapak, Pak?
Ya, kita di setiap kecamatan punya PLKB namanya. Lapangan keluarga berencana, setiap kecamatan, bahkan hampir di setiap desa kita punya kader di desa itu melakukan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko stunting. Ada namanya tim pendamping keluarga, Bang Akbar. Baik. Tim pendamping keluarga ini ada bidan di situ, ada PKK, ada PLKB, kader KB di situ. Inilah yang melakukan pemantauan tumbuh kembang anak yang di setiap desa kelurahan dalam Kabupaten Bandung Barat. Gitu, Bang. Baik, jadi memang sudah ada SDM-SDM terampil yang sudah dilakukan, kemudian juga didampingi oleh dinas terkait seperti itu ya Pak ya? Iya, baik. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Pak Kadis, kita akan tahan dulu. Kapten, kita masih akan kembali juga, dan Mbak Silvi, kita masih akan jeda, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya stunting ini, dan nantinya harapannya bisa jadi zero. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa ternyata kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian terakhir, himbauan dan pesan-pesan juga mungkin kepada masyarakat atau penonton terkait dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama saya akan persilakan Pak Kadis, Pak Yunus yang ada di Tanjung Jabung Barat untuk menyampaikan closing statement, kira-kira apa yang disampaikan kepada masyarakat ataupun juga para penonton melalui tema kita pada hari ini Pak. Ya Bang Akbar. Stunting ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan. Kita berkomitmen bagaimana stunting ini zero di tahun 2029. Mari kita sama-sama melakukan upaya perbaikan gizi keluarga. Termasuk pola makannya diatur, kemudian pola asuhnya juga diatur. Bahkan persiapan untuk memulai jenjang pernikahan harus kita persiapkan sejak dini, sejak memulai pernikahan. Kemudian jangan lupa stunting ini juga berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak nantinya. Makanya stunting harus menjadi perhatian ekstra bagi kita semua. Terima kasih Bang Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis DP3AP2KB dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Kapten. Silakan Kapten. Baik, terima kasih Bang Akbar. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat program stunting ini adalah merupakan program yang betul-betul memang sangat luar biasa ya untuk menurunkan tingkat angka stunting. Harapannya kepada masyarakat semua mau ikut dengan program ini dan memang harus ya supaya Tanjung Jabung Barat ini bisa menjadi yang terbaik dan zero stunting. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kapten Infanteri Rudi C. Marpaung selaku Kepala Pasiter Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat atau Tanjung Jabung yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan terakhir kita akan ke Mbak Silvi. Mbak, seperti apa nih himbauan kepada masyarakat dan juga penonton mungkin terkait tema kita pada hari ini? Iya. Masalah stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, baik dari pihak akademisi, pemerintah maupun sektor swasta, bagaimana menerapkan best practice yang sudah dilakukan oleh Tanjung Jabung Barat tadi bisa kita terapkan di kabupaten kota yang lain ya. Kemudian penanganan gizi itu dimulai dari keluarga, Mas. Dimulai dari keluarga. Jadi pemberian intervensi yang terbaik itu adalah memberdayakan, sifatnya pemberdayaan. Jadi bagaimana ketika program itu selesai atau ditinggal oleh pengelola program, program itu masih tetap dijalankan, masyarakatnya menjadi berdaya. Dan tentu ini akan menjadi paket lengkap kalau yang diberdayakan adalah keluarga, begitu. Sehingga keluarganya bisa istilahnya sekarang itu tahan pangan, terhindar dari rawan pangan, bisa mencukupi gizi yang terbaik untuk anaknya, begitu. Baik, terima kasih Mbak Silvi selaku ahli gizi kita pada hari ini sudah hadir dan bergabung. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis DP3AP2KB, kemudian juga Kapten dari Kodim 0419 Tanjung Jabung, yakni Kapten Rudi yang tadi juga sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan memang ketika kita membahas tentang pola dan juga
penekanan angka prevalensi stunting yang ada di Provinsi Jambi ini terkait lagi masih dengan komprehensif dan linearnya adalah unsur holistik seperti itu. Bagaimana keterlibatan seluruh pihak dan tidak hanya dibebankan kepada pemangku kebijakan, tetapi kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa memanfaatkan program sebaik mungkin. Tadi yang saya menarik, saya garis bawahi adalah stunting ini bukan momok yang menyeramkan, tetapi bagaimana ketertinggalan ini bisa dikejar dengan apapun yang ada di lingkungan kita, makanan sehat dan juga makanan bergizi yang bisa kita diskusikan dengan ahli-ahli yang ada di lingkungan kita. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.